Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Walaupun ada sedikit gangguan teknis dengan link lama kita, ya seberapa teman-teman yang sudah membaca di grup atau yang sempat saya japri satu persatu, yang seingat saya link baru. Tapi kita tetap mau bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Selamanya kau hebat bagiku. Buat kemurahanmu, bersyukur buat kebaikanmu. Terima kasih. Bersyukur terpujilah namamu. Terpuji namamu. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Ya Allah, ya sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu kami hidup sampai hari ini. Hanya karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Bersyukur. Terima kasih. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Terima kasih.
Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Kami percaya, kami berserah. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkau yang menopang kami. Engkau yang menjaga hidup kami. Sehingga kami ada sampai hari ini. Sebab itu kami mau hidup berpadanan dengan firman-Mu. Kami mau hidup mengalami kuasa-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenai firman-Mu. Amen. Karena mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amen. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amen. Hidupku mengenai firman-Mu. Ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, hidupku mengenai firman-Mu. Haleluya.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Bersama di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu, karena kami hidup berpadanan dengan firman, melakukan firman sebagai gaya hidup. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Caca. Selamat pagi teman-teman semua ya. Kita akan Pagi. lanjutkan lagi pembacaan kita di Yeremia. Pagi ini di Yeremia 28-nya. Tidak terlalu panjang. Di Nabi Yeremia yang lawan Nabi Hananya. Yuk kita baca. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintah Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan di seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikian firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan yang kau buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenal seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia itu dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan ganda daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah, mengatakannya kepada Hananya, beginilah firman Tuhan.
Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Tentang nabi palsu yang aku dapatkan untuk pagi ini, bahwa Nabi Hananya mau menyenangkan untuk uh, rakyat dan juga pemerintah Raja Yehuda saat itu dengan berani sekali untuk bersaksi palsu, memberikan nubuatan palsu. Kondisi yang seperti itu bahwa segala kondisi yang diambil oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, segala yang diambil, perkakasnya, bahkan orang-orang buangannya akan dikembalikan gitu. Bahwa menyenangkan sekali bahwa itu akan dikembalikan. Seolah bahwa hartanya yang hilang itu semua akan dikembalikan ke mereka kembali. Itu suatu perkataan yang sangat menyenangkan telinga, bukan itu? Jadi hari ini itu sekilas yang aku dapatkan. Dan keberanian Hananya untuk bersaksi seperti itu, kenapa dia lakukan itu? Yang aku dapatkan ada dua hal, ya teman-temanku. Banyak sekali pada zaman ini nabi-nabi palsu. Apakah kita justru seperti yang tanda kutip kita seperti menjadi nabi palsunya itu? Atau yang kedua, kita juga orang yang suka eh, mendengar orang-orang yang seperti Hananya. Ada dua hal. Satu, yang saya bilang, yang satu bahwa apakah kita orang yang suka mendengar dan mengikuti nabi seperti Nabi Hananya yang mengatakan dan yang menyenangkan telinga kita. Jelas-jelas kalau yang Yeremia itu nabi yang Tuhan utus. Kalau saya mungkin pada saat itu ada pada zaman itu, saya mendengarkan Hananya. Terus saya juga mendengarkan Yeremia kan kondisinya seperti itu. Tapi bukankah Tuhan memberikan kita hati nurani? Sebenarnya kita mampu loh menilai yang benar, yang berkata yang sesungguhnya, yang berkata kebenaran kalau hati nurani kita bekerja. Tapi ataukah kita yang lebih senang mendengarkan segala sesuatu yang enak? Misalnya, atau mengatakan, kamu harusnya bertobat, rubah dirimu menjadi yang baik. Tapi ada yang mengatakan, tidak, Tuhan akan memulihkan kamu. Damai sejahtera menyertai kamu. Yang mana yang harus kita dengar? Perkataan, dia suruh aku bertobat melulu, bertobat melulu. Tapi ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan akan pulihkan hidup kamu. Kamu akan diberkati begitu indah, begitu banyak. Yang mana ya kamu akan dengar? Pada zaman akhir ini, zaman Tuhan Yesus bakal mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akhir zaman ini kita sudah masuk pada akhir zaman ini. Banyak sekali kita tahu, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang diikutin adalah hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga. Tahun ini kita akan diberkati begitu besarnya. Tahun ini kamu akan diberkati begitu limpahnya. Ataukah hamba Tuhan yang datang? Kamu bertobat. Apakah makin banyak hamba Tuhan yang datang dan mengatakan pada akhir zaman Tuhan sudah mau datang? Apakah kita masih ingat kondisi kita? Bahwa apakah kita mengerti kenapa Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia? Hamba-hamba Tuhan yang sepertinya semakin ditinggalkan. Hamba-hamba Tuhan yang terus mensoundingkan tentang
Ingat, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini bukan untuk kesia-siaan, untuk memberkatimu, memperkaya dirimu, tapi hamba-hamba Tuhan yang menjadi ramai adalah hamba Tuhan yang untuk memperkaya diri. Begitu banyaknya pengikut yang kita akan sadar. Kita harus sadar di dalam posisi itu juga. Apakah kita lebih senang telinga kita mendengar bukan sebuah kebenaran, tapi menyenangkan hati kita. Pakai diri kita apa sebagai bahwa kita yang sudah percaya Tuhan. Kita yang sudah percaya Tuhan, kita juga harus mengerti Tuhan datang di dalam kondisi yang untuk tujuan membentuk kita, bukan saja Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk menyelamatkan kita saja, tapi Dia juga mau kita lakukan itu bukan. Tapi apakah yang kita, apakah kita menjadi orang yang hanya ikut Tuhan Yesus untuk dapat berkat? Itulah yang dikatakan kita apakah menjadi orang yang hanya mendengarkan yang baik-baik saja, yang mendengarkan yang nyeneng-nyenengnya saja, seperti Hananya yang lakukan. Dia mau menyenangkan telinga-telinga pada umumnya. Saya memberikan sebuah kesaksian. Baru-baru ini, baru-baru ini nggak lama deh. Saya cerita dengan salah satu teman. Dia sebagai tempat curhat gitu loh. Dia sebagai tempat curhat. Dia curhat ke teman saya ini. Dia kesal dengan pemimpinnya. Karena pemimpinnya bersikap nggak adil dengan dia. Bahkan mempermalukan dia di depan orang. Dia cerita ke temanku ini. Dia bilang, aku nggak mau lagi ke gereja. Aku mau pindah gereja. Terus si teman ini mendengarkan. Dua kali aku tanya ke temanku ini, apa reaksimu? Apa sikap kamu? Dia bilang, ya aku jadi pendengar lah. Apa yang menjadi, kenapa dia cerita ke kamu? Ya, ya dengerin aja. Ya maksudnya Tuhan bekerja nggak di hati kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Aku harus lakukan apa? Daripada nanti aku jadi orang kepo gitu kan. Aku bilang, apakah Tuhan mau kamu membantu dia membereskan dan ngomong hal yang benar tentang bahwa ada bagian dia yang salah? Apa yang kamu sampaikan ke dia? Dia mau pindah, dia pengen pindah. Kesal dengan pemimpinnya itu. Terus saya jawab, ya nggak apa-apalah. Yang penting kan kamu beribadah di tempat lain. Kamu yang penting kan kamu nggak tinggalkan Tuhan. Jawabannya begitu simpel. Aku bilang, bener nggak sih Tuhan minta kamu membereskan dia dengan statement itu? Apa kamu juga berdoa bahwa untuk bisa mengucapkan ke dia, kamu harus berubah. Bukan Tuhan panggil kamu untuk disenangkan. Kamu di dalam kondisi ini ketemu pemimpin kamu yang gak adil gitu. Sebenarnya Tuhan mau membentuk kamu, bukan? Tuhan mau hidup kamu lebih mampu menerima kesalahan orang lain. Kamu mampu datang ke gereja, melihat pemimpinmu, tapi engkau mengatakan, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku begereja bukan untuk melihat pemimpinku, tapi aku mau melihat Tuhan. Kamu berani nggak ngomong itu ke dia? Atau kamu berani nggak mencari si pemimpin itu dan kamu katakan seperti itu? Hal-hal itu saya ngerasa begitu banyak. Apakah kita di antara kita di antara kita ini semua, apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya mau menyenangkan teman-teman sendiri? Apakah kita sebenarnya menjadi orang-orang yang cuek sebenarnya? Kita nggak mau jadi orang yang jaga aman aja. Mau jaga aman artinya kalau mereka punya masalah, kita tahu dia sebenarnya ada salah. Tuhan mengatakan, hendaklah kita saling menasihati kalau kita ketemukan ada sesuatu yang tidak benar. Kita menjadi orang yang pleasure orang, atau Tuhan sebenarnya mau kita juga berani mengatakan, kita harus rubah. Kita harus belajar bertobat juga untuk kesalahan-kesalahan kita. Apakah kita berani? Betapa banyaknya aku ketemukan, maksudnya di sekelilingku sendiri, mereka untuk lebih mempleasure orang daripada apa yang Tuhan mau sampaikan. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi
Jadilah hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, bukan untuk bukan untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau pakai hidup kita pada kondisi di sekeliling kita, bukan untuk menghakimi, tentu tidak. Seperti Yeremia lakukan, tentu dia bukan datang untuk menghakimi, tapi dia menjadi dampak yang benar, bukan dampak yang untuk menyenangkan telinga aja gitu loh. Aku dari sisi apakah kita seperti Hananya gitu loh. Seperti orang Kristen yang hanya ya udah deh, daripada aku dimusuhin, daripada aku kepo, daripada apa. Pada Tuhan bekerja di hatimu itu satu. Jadilah peka untuk mentaati yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita kerjakan bagian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, aku merasa bahwa kita bukan sebagai Hananya saja, seperti Hananya, tapi kita hanya memang mau mengikuti perkataan yang nyaman. Tuhan sendiri yang kalau di kan bukankah di Matius 24 itu menceritakan tentang akhir zaman bukan? Ya kan? Saya akan cerita lagi. Saya akan bacakan lagi ya. Bahwa sebenarnya jawab Yesus kepada mulai keempat aja. 24 mulai 4 sampai selesai aku akan bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan begitu banyak loh. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan pada akhir zaman. Dan terus lagi, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak sekali yang akan menyesatkan kita, teman-teman. Banyak sekali justru orang akan mengatakan, oh tidak, tenang saja. Kamu akan diluputkan. Kita akan semua diluputkan. Tuhan tidak mengatakan bahwa engkau akan diluputkan. Tapi bahkan di sini, mungkin engkau akan di bagian itu yang akan mengalami satu penderitaan. Ekonomi yang sulit bukan berarti doakan semuanya nanti toko kamu yang akan ramai, yang toko lain yang tidak ramai. Toko kamu yang kamu tidak kamu akan pasti diluputkan. Kita akan dengar, oh ya puji Tuhan, saya akan diluputkan. Engkau mengatakan tentang dirimu, Tuhan datang. Semakin hari justru menyatakan sesuatu yang mengerikan. Tapi Tuhan mengatakan kamu akan kuatkan dirimu. Engkau dengar bukan untuk membuat kamu menghindari terhindar, tapi engkau akan kuat. Karena Tuhan akhir zaman, kondisi yang sekarang itu bukan kita hindari, tapi kita hadapi. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak nabi palsu, sehingga kita terjebak dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga kita. Hati-hati teman-teman. Menyenangkan telinga kita. Tapi di akhir kondisi zaman seperti ini, apalagi kita lagi ngadapi. Bukankah kita lagi sedang mendengarkan teman-teman? Peperangan ekonomi yang sedang sudah mulai menggentarkan kita. Bangsa dengan bangsa, itu kata-kata. Bangsa Cina dengan Amerika. Mengatakan tentang berapa yang mereka akan keras kepala dan keras kepala. Mulai kita menggentarkan banyak orang gitu. Terus kita mengatakan, oh tidak, saya pasti akan terlewatkan. Bukan itu, teman-teman, yang kita hadapi adalah bagaimana kita hadapi pada saat itu ketika saya juga harus menghadapi kondisi seperti itu. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Waktu kita di dalam kondisi yang sulit, ada Tuhan yang tetap bersama dengan kita. Yang yang terakhir, bahwa Tuhan datang terus mengingatkan sebelum dia datang yang kedua kali adalah pertobatan demi pertobatan kita, teman-teman. Bukan lagi menceritakan memberkatimu dengan memberkatimu, memperkaya dirimu. Tidak. Pertobatan demi pertobatan, apakah ketaatanmu yang selama ini kamu cuek gitu loh. Bahwa pertobatan demi pertobatan, bahwa apakah dirimu masih menyibukkan dirimu sendiri. Tuhan sudah mau datang.
Tuhan bilang tidak mengatakan nanti kamu akan punya keturunan, nanti punya yang kamu yang mandul, nanti kamu punya anak, nanti keluarga kamu yang kacau. Bukan cerita itu tentang dirimu lagi, dirimu dan dirimu, tapi tentang Tuhan. Apakah ketaatan terhadap setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Yang kita selama ini cuek, oh hanya orang lain. Saya nggak mungkin bisa jadi ya Dabi Yeremia. Saya nggak mungkin bisa jadi Pak Heri. Tapi setiap kita dipanggil untuk melakukan sekali lagi. Bertobatlah untuk hal-hal itu di dalam hidup kita. Kita tidak di dalam kondisi nyaman, kondisi zona nyaman kita lagi. Tapi kita bangun diri kita untuk bukan mendengar, iya, nanti aku akan dibelikan ruko yang baru oleh Tuhan. Nanti aku akan diberkati Tuhan lagi. Berapa lagi? Bukan itu tentang diri kita. Tapi tentang kerajaan Allah. Jadi pagi ini ada dua hal bahwa kita apakah kita yang mau seperti Nabi Hananya yang hanya mau menyenangkan telinga sesama kita atau kita juga yang menjadi orang yang lebih senang mendengarkan yang eh, perkataan yang nyaman buat kita itu yang kita ikutin. Tapi ikutinlah perkataan-perkataan firman Tuhan yang benar bahwa sesungguhnya kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Kita dipanggil untuk taat sekali lagi sehingga kita tidak terjebak dalam kehidupan kondisi kita pada akhir zaman ini. Dan saya kembali ke Pak Heri. Terima kasih Pak Heri untuk kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih buat Ibu Ciacia buat sharing pagi hari ini. Nah, poin pentingnya adalah Bapak Ibu kan kalau kita baca seru ya, ternyata dari zaman dulu itu kan ada nabi yang memang Tuhan utus dan ada banyak nabi-nabi palsu untuk mengkanter dari nubuatan, peringatan yang secara jelas-jelas Tuhan berkali-kali, bahkan Yeremia katakan bertahun-tahun, beberapa pasal yang lalu kita tahu sampai 23 tahun kan, beberapa nabi Tuhan sudah kirim untuk memperingatkan bangsa Israel. Nah, tapi poin penting yang saya mau tambahkan, selain dari apa yang Bu Ciaca tadi sampaikan, katakan adalah gini, hati nurani kita, Bapak Ibu. Nah, karena kalau secara umum, ya maksud saya supaya kita juga jangan salah menilai. Wah, pokoknya kalau gitu kita cuma mau dengerin khotbah yang tentang pertobatan. Kalau janji tentang berkat, wah itu sesat. Jangan, maksud saya jangan. Karena khotbah pendeta-pendeta sekarang itu kan berarti secara umum. Selama khotbahnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Nah itu, ya itu kan khotbah umum, kita bisa dengar. Kecuali sampai dia khotbah gini, nggak apa-apa kamu buat dosa, Tuhan akan tetap berkati. Nah itu sesat kalau itu, jelas. Nah, itu secara umum Bapak Ibu ya. Ya, nah tapi kalau contoh seperti Ibu Caca tadi katakan secara personal, ketika orang nasihati kita, seperti kasus yang Ibu Caca tadi sampaikan, pendetanya mungkin tegur, dia merasa kok didiskreditkan terus. Nah, hati nurani kita harus bunyi, memang yang disampaikan oleh pendetanya itu benar nggak? Kan yang tahu kita sedang berdosa atau tidak berdosa kan kita. Nah, orang itu menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan yang tahu isi hati kita. Ya terlepas apakah memang itu karunia Nabi secara pribadi negor. Nah, tapi kata kuncinya kan sebenarnya hati nurani kita Bapak Ibu. Nah, seperti Bu Caca tadi katakan kalau ada temannya yang lain yang tempat curhat, ya balik-balik kalau memang ada confirm dari Tuhan, memang kamu yang nggak beres, kamu harus bertobat, ya kamu bertobat. Nah, atau ya rekonsiliasi, diselidiki apakah memang temannya itu melakukan hal yang salah, dosa, sehingga pendetanya itu tegur berulang-ulang, atau karena hal yang lain. Nah, makanya kita secara pribadi, apalagi orang-orang yang punya karunia nabi, ya tentu peka seperti itu. Nah, terus contoh seperti tadi khotbah akhir zaman, ya kita semua tetap akan menghadapi. Walaupun tentu firman Tuhan juga tetap menjamin
bahwa bagi orang yang tekun menanti-nantikan, Tuhan akan lindungi, jagai. Bukan berarti kita dengan otomatis tiba-tiba terhindar gitu, bukan. Contoh kasusnya, sejak perjanjian lama kita lihat contoh nih. Nabi Elia, Bapak Ibu. Waktu itu paceklik, kelaparan. Elia ada nggak di dalam situasi itu? Ada. Tapi Tuhan bisa pelihara nggak? Bisa. Kenapa? Karena Elia, Nabi Tuhan, dia hamba Tuhan, dan dia taat kepada Tuhan. Nah, selama apa yang disampaikan, kalau khotbah secara umum, itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita terima. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya bukan di nabi palsu atau nabi benernya. Kita, hati nurani kita ini harus murni. Kalau memang ada yang menegur kita, menasehati kita dengan firman, kita yang tahu kita ini memang harus bertobat atau enggak. Nah, jangan keraskan hati. Nah, tentu dalam konteks saat ini ya, kalau dalam konteks Yeremia ini kan memang jelas. Kita sedang bicara, oh ini nabi yang diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel secara korporat. Tapi ketika nabi-nabi yang Tuhan utus, ya tentulah banyak orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan menjadi nabi, dia berusaha menyenangkan hati raja, hati pemuka, pemimpin, itu dalam konteks ya, di kitab Yeremia. Dan kita tahu akhirnya jelas memang Hananya itu nabi palsu. Karena 2 bulan kemudian dia mati sesuai dengan apa yang Yeremia. Nah, jadi apa yang dikatakan Ibu Dorcas tadi, ya kita dengar, kita baik, tapi maksud saya jangan sampai kita terus salah mengaplikasikan, oh ini kalau pendeta yang khotbahnya hanya berkat-berkat nih, nggak benar nih. Kan jangan salah sampai seperti itu maksud saya. Nah, akhir zaman iya, kita akan ada masuk di dalam situasi itu. Yang harus kita lakukan adalah apa? Berdoa, berjaga-jaga, beritakan Injil, karena Injil memang harus sampaikan kabar baik. Buka toko, tetap harus buka toko. Jaga dengan baik, layani dengan baik, lakukan. Apalagi di tengah-tengah situasi ekonomi yang seperti Ibu Caca tadi kan akan bergoncang sangat hebat. Ya, bagian kita adalah bekerja dengan tetap melakukan firman, dan tentulah Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Jadi poin pentingnya adalah hati nurani kita. Selain dari apa yang Ibu Caca tadi sampaikan, ya hati nurani kita ini harus peka. Ketika ada orang yang tegur kita, yang tahu kita ini salah atau sedang berdosa, kita. Jadi kalau ditegur, ya nasihat itu kita terima dan kita bertobat. Nah, jangan sampai kita tahu nih, kita nih tahu kita berdosa nih. Ah, si A ini cuma negor terus, ternyata ada kok si B ngomong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu akan tetap diberkati. Nggak apa-apa. Nah, bukan soal siapa yang nasihati, tapi hati nurani kita yang berperan. Jadi saya setuju dengan apa yang Bu Caca tadi katakan di awal. Kita harus punya hati nurani yang murni. Nah, tapi kalau pesan itu secara pribadi sampai kepada kita, ya hanya kita yang tahu. Ini memang Nabi Tuhan yang Tuhan utus menegur kita, atau ini hanya orang yang sekedar menyenangkan hati kita. Jadi jangan pusing dengan orang A dan B yang menasehati kita. Yang tahu itu hati nurani kita. Seperti itu. Nah, bicara tentang akhir zaman, ya sekali lagi, ada begitu banyak penafsiran. Pra-tribulation, middle tribulation, post-tribulation. Walaupun Bapak rohani kita, ya lebih kepada post-tribulation. Kita akan masuk masa aniaya itu. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika engkau tetap bertekun menanti-nantikan Tuhan, ada perlindungan. Perlindungan itu artinya bukan hidup kita jadi eksklusif. Seakan-akan seperti Ibu Dorcas bilang tadi, wah ya toko sebelah akan bangkrut, toko aku enggak. Nah itu hal teknis, itu bagian Tuhan. Ya kalau kamu bekerja, minta hikmat Tuhan, gimana di tengah situasi ekonomi ini mengelola bisnismu untuk tetap bertahan. Ada kasih karunia, ada berkat Tuhan.
Nah, seperti itu, ada pemeliharaan. Yang penting kita tetap berdoa, berjaga-jaga, tekun lakukan firman. Karena sekali lagi, sebagai yang terakhir, kata kuncinya adalah hati nurani kita, Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang yang datang nasihati tegur kita, atau waktu hari Minggu kita dengar khotbah, kan itu khotbah secara umum, tapi Tuhan bicara secara pribadi, ya bertobat seperti itu. Oke, itu saja sih yang ingin saya tambahkan. Oke, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Terima kasih Bu Dorcas. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy. Nanti tutup sama Ibu Dorcas. Oke, mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjaga hati kami tetap murni Tuhan. Mendengarkan firman-Mu setiap saat Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu hidup taat terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kami untuk Bu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati kesehatan Bu Dorcas Tuhan, berkati juga anak serta usahanya juga Tuhan. Kau berkati apa yang ia lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan hidupnya bisa menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Membawa semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan melalui kesaksian hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perayaan Nanggolan Tuhan yang akan mengikuti seleksi kenotariatan di UI Tuhan pada tanggal 13 April 2025 Tuhan. Kau menyertai Tuhan, melindungi kasih hikmat Tuhan untuk ia menghadapi ujian itu tersebut Tuhan. Beri kelancaran Tuhan. Biarlah melalui ini Tuhan, anak ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ko Joni Samuel yang hari ini berulang tahun Tuhan. Bertambahnya usia, bertambahnya hikmat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hidupnya menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati setiap usaha, anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati, istrinya serta keluarganya Kau berkati Tuhan. Kami serahkan keluarga Joni Samuel ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara ibadah Jumat Agung Pelita Tuhan tanggal 18 April 2025 Tuhan. Kau beri kelancaran Tuhan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Biarlah banyak orang yang hadir Tuhan mau tahu Tuhan perjalanan mengenal Engkau Yesus sebagai Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap apa yang kami rencanakan di setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan. Berkati untuk setiap pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau berkati juga eh, Polri dan TNI Tuhan untuk menjaga keamanan di bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka juga takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau memberkati, menyertai, melindungi setiap apa yang kami lakukan di pagi ini Tuhan sampai dengan malam nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau menyertai, melindungi apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Berikan kami hati Tuhan untuk berjaga-jaga dengan berdoa senantiasa, mengerti, mendengar, telinga kami kepada firman-Mu. Kami tahu bukan kami menghadapi dunia yang semakin baik, dunia yang semakin kacau. Tapi di dalam kekacauan semuanya, Engkau Allah yang akan meneduhkan kami. Engkau Allah yang menjadi pelindung kami. Tuhan, Kau tidak membiarkan kami untuk memberikan kami kondisi sehingga kami harus lari daripada kenyataan. Kami lari daripada kondisi yang jelek. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang beserta kami. Semua anak-anak Tuhan, kami percaya bahwa ada perlindungan yang sempurna di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Ada Engkau bersama kami. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sampai pada akhir zaman, sampai kepada kedatangan-Mu kedua. Engkau bersama dengan kami, sehingga kami tidak takut menghadapi segala tantangan di dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami semua, Tuhan, kesempatan demi kesempatan di dalam setiap kesulitan kami. Kami tidak menghindari, tapi kami mampu melihat Tuhan yang hidup, sehingga kami juga memberanikan diri kami, menyaksikan kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan kepada keluarga kami, kepada orang yang tidak percaya kepadamu. Sungguh namamu Tuhan yang boleh dinyatakan pada akhir zaman. Namamu dinyatakan oleh mulut kami sendiri Tuhan. Oleh orang-orang boleh percaya karena Engkau memakai hidup kami. Sertai kami semua Tuhan. Berkati kami semua yang saat ini ikut koram Dewa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Dorcas.